Di dalam Alkitab ada dua jenis pengadilan. Satu pengadilan tahta putih untuk orang yang menolak Yesus. Yang kedua pengadilan tahta Kristus untuk orang yang sudah percaya Yesus. Pengadilan tahta Kristus bukan untuk buat orang masuk neraka, tapi untuk pembagian mahkota. Tapi pengadilan tahta putih untuk menyatakan orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan dan 1000% masuk neraka. Bertobatlah John Beleng sebelum terlambat. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya, ya kan, pada mulanya adalah Sukirman. Sukirman bersama-sama Sukimin, kan gitu. Dan Sukimin adalah Sukirman, kan kayak gitu. Ini analogi sederhana. Tapi jangan kau baper, guys. Jangan baper. Pada mulanya adalah Sukimin. Sukimin bersama-sama Sukirman. Dan Sukirman itu adalah Sukimin. Kan begitu. Pendeta. Kemudian Sukimin telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini kayak mana ceritanya coba? Yang menjadi manusia itu Sukimin. Sukimin ini oknum yang menciptakan. Anggaplah kita itu yang mencangkuli sawah. Kan begitu. Kan begitu, Pak. Pak Kota. Cemana Pak Kota? Lanjut dulu, saya kan menghargai nih, ya kan? Saya susah marah ini sama John Beleng. Lanjut. Ya. Kemudian si Sukimin telah menjadi Sukirman, kan kayak gitu. Sukirman telah menjadi manusia. Terus kayak mana Pak Pendeta itu mau mengatakan Sukirman telah menjadi manusia? Masalahnya analogimu salah, kan udah ketularan sama Ipan tadi. Aneh. Analogimu itu loh, masa Sukimin sama Sukirman menjadi manusia? Sukirman sama Sukimin itu sudah manusia, ngapain jadi manusia lagi? Analogimu salah. Gimana sih? Iya, kita itu beranalogi sedikit, Pak. Nggak bisa. Analogi itu yang cerdas. Analogi itu cerdas. Kita diskusi yang baik, yang benar, gitulah. Kita diskusi yang baik dan benar. Oke. Pada mulanya adalah Firman. Ya. Pada mulanya itu Firman. Dan Firman bersama-sama dengan Allah. Ya. Lebih dulu Firman apa lebih dulu Allah? Sama itu. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih belakangan. Berarti lebih pada mulanya. Kalau ngomong sama ini salah. Petnya yang salah. Ya. Pada mulanya ini sebelum diadakan, pada mulanya itu Firman. Sebelum diadakan alam semesta ini, pada mulanya adalah Firman. Oke. Betul? Sudah? Ya. Lanjut dulu. Kalau sudah nanti saya jelaskan. Ya, oke. Sebelum bumi diadakan itu, sebelum adanya Allah, ada Firman dulu. Pada mulanya adalah Firman bersama-sama, berarti ada dua oknum di sini. Siapa itu? Allah bersama-sama, mereka itu jalan-jalan bersama-sama. Firman dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Coba silakan Pak Pendeta. Jadi gini, makanya penting untuk memahami konteks, ya. Bukan berarti Firman itu lebih dulu karena menggunakan istilah pada mulanya adalah Firman daripada Allah. Berarti kalau kita simpulkan dari statementmu, Allah Firman pernah ada tanpa Allah. Kan lucu kan? Firman ada tanpa Allah. Aneh, sama seperti pikiranmu sudah ada tapi badanmu belum ada. Sama rohmu belum ada. Mungkinkah itu namanya impossible? Nah, ini konteksnya yang harus dipahami. Makna pada mulanya adalah Firman itu apa? Ini sinkron dengan ayat 14. Firman menjadi manusia. Jadi kesimpulannya, konteks pada mulanya adalah Firman ini bicara tentang inkarnasi. Sebelum inkarnasi, Firman itu yang mengawali proses inkarnasi.
namanya firman menjadi manusia. Ini bukan bicara tentang eksistensi Allah, bukan bicara tentang keberadaan Allah, bukan bicara tentang bagaimana Allah diciptakan lebih dulu, firman-Nya kah atau Allah-Nya kah? Enggak, ini bicara tentang inkarnasi. Jadi sebelum Allah menjadi manusia, firman itu dijelaskan dulu esensinya sebagai firman-Nya Bapa. Ini bisa bicara eksistensi Allah sebelum menjadi manusia. Itu dia konteksnya. Jangan salah konteks. Pakai kacamata dulu biar jelas, ya kan? Iyalah, aku biar agak keren sedikit kan. Enggak apa-apa. Ya. Enggak kelihatan kau Pak Pendeta. Oke. Jadi gini. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berfirman tidak mendapatinya. Berarti firman Allah itu konsisten atau tidak? Konsisten. Konsisten. Coba buka dulu bilangan 23 nomor 19. Buka Pak Pendeta, bacakan keras-keras. Ya. Saya udah tahu ayat itu konteksnya yang Iya, beda. makanya biar penonton 4 juta ini tahu semua. 4 juta. Bilangan 23, cuman bilangan 23 nomor punggung 19. Oke, nomor punggung Mana? sepak bola, Nggak kelihatan kali buka kau Pak Pendeta. Macam mana? Kelihatan. Iyalah, Gelap kali. hanya orang beriman yang bisa melihatku. Bacakan dulu. Oke. Nah, mana nih? Bilangan 23 ayat 9. Kok ayatnya lain? Bilangan Ya. Bilangan 23. Pasal berapa? Bilangan 23 nomor 19. Ah, nomor 19. Tadi kata nomor punggung 9. Nomor 19, nomor punggung 19. Kemana? Oke, ini. Kasih layani penonton ini dengan santun ya kan supaya mereka dapat edukasi. Ini ayatnya ya, Bilangan 23 ayat 19. Saya baca, Allah bukanlah manusia, amin, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Betul. Ayat ini betul 100%. Ya. 100%. Oke. Ya. Masa ia berfirman tidak menepatinya? Ya. Masa dia berfirman tidak menepatinya? Satu contoh. Betul. Yesaya 46 ayat yang ke-4 ayat yang kelima. Hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku, mengumpamakan aku sehingga aku ini sama? Konsisten enggak Tuhan itu? Konsisten. Konsisten. Oke. Ya. Ketika Tuhan berfirman di dalam Yesaya 46 ayat yang kelima, dia tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian ujuk Tuhan jadi manusia. Ya. Konsisten enggak? Konsisten. Hah? Nah, saya jelaskan. Inilah ilmu tinggi, metafisik bukan fisik, bro. Kamu masih nyampe di fisik. Ini metafisik, saya jelaskan. Bilangan 23 ayat Iya. yang ke-19. Salah. Dia berfirman, masa dia berfirman tidak menepatinya? Iya. Nah, oke, Yesaya sudah. 46 ayat yang kelima itu firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan semua. Firman Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Yesaya, hendak dengan siapakah engkau menyamakan aku, mengumpamakan aku, sehingga aku ini sama. Kalau sudah merujuk perkataan Tuhan seperti itu, kira-kira Tuhan serupa dengan makhluknya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Ya. Lanjut. Oke, saya jelaskan. Bilangan 23 ayat 19, Anda jangan tafsirkan sesuka sendiri. Ya, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tepat janji. Dia tidak berdusta. Ya, dia tidak berdusta dan tidak pernah mengajarkan dusta seperti tetangga sebelah. Nah, itu yang mau ditegaskan. Allah itu tidak berdusta. Kalau dia berjanji harus dipercaya. Itu makna ayat. Ini tak berkaitan dengan inkarnasi. Jangan dihubung-hubungkan. Lalu dikatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu betul. Nah, ini konteksnya. Esensi kealahan, hakikat kealahan. Saya paham, Anda pasti mau hubungkan dengan Yesus kan?
Nah, kalau Anda hubungkan dengan Yesus, yang dimaksud Allah itu bukan fisiknya, bukan tubuh yang dilahirkan Maria. Yang dimaksud Allah itu yang tak terlihat. Itulah yang dimaksud oleh Kolose. Segala kepenuhan kealahan berdiam dalam kemanusiaan Yesus. Tetapi yang dimaksud Allahnya itu tidak terlihat. Itu sifatnya roh. Jadi betul, Allah itu bukan seperti makhluk, bukan juga manusia. Karena kemanusiaan Yesus bukan Allah. Kemanusiaan Yesus manusia. Jadi jangan salah paham. Gimana sih? Yesus itu Allah atau bukan? Nih, aku katakan kepada Pak Pendeta. Allah, tapi Pak Pendeta ilahnya tadi mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Sukirman, Sukirman bersama-sama Sukimin. Kan begitu, analogi saya. Kan begitu. Oke, kita baca secara gamblang. Pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa, Pak Pendeta? Firman itu Allah. Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia. Kemudian Yohanes 1:14, Pak Pendeta, Firman itu menjadi manusia. Berarti Allah menjadi manusia atau tidak? Ya betul, ayatnya begitu. Tapi maknanya yang kamu harus tanya, apa Seperti makna apa Allah maknanya? menjadi manusia? Ya, itu kamu harus tanya. Bukan seperti babi ngepet, tiba-tiba berubah jadi babi dia. Bukan begitu. Makna Allah menjadi manusia adalah keilahiannya menyertai proses kelahiran sampai pada penyaliban. Jadi yang lahir sampai mati itu 100% kemanusiaan, bukan Allah. Allah tak bisa dibunuh, tak bisa disalib. Makanya butuh jasmani Yesus untuk penyaliban itu supaya kealahan melakukan karya penebusan karena syarat telah terpenuhi seperti domba yang disembelih. Ketika imam mempersembahkan domba, Allah langsung mengampuni dosa bangsa Israel. Begitu. Ini kegagalan. Aku ini nggak tanya masalah pengampunan dosa dulu, Pak. Iya, itu ada kaitannya. Nggak bisa Iya, yang kita bertobat. Enggak, gini, yang kita harus bahas tuh sebenarnya, kayak gini. Firman itu siapa? Allah. Allah. Firman itu Allah itu sudah menjadi manusia. Iya. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia, kan begitu? Ya. Pak Pendeta, saya nggak tafsir. Yohanes 1 nomor 14, dan Firman itu telah menjadi daging manusia, yang disebut Yesus itu. Allah sudah menjadi manusia sepenuhnya. Yesus itu. Betul? Oke. Boleh saya kasih analogi? Boleh. Mungkinkah pikiranmu menjadi buku? Mungkinkah pikiranku menjadi buku? Kalau diaplikasikan bisa. Oke, apakah Isi buku dalam itu pikiranku kalau diaplikasikan bisa jadi buku. Iya, apakah Tapi buku pikiranku, itu adalah otakku nggak mungkin jadi buku. Tapi kalau diaplikasikan Sabar. pemikiran kita, ya sudah. Ini lanjut. kan kekayaan bahasa, metafor yang harus kamu pahami. Kalau pikiranmu bisa jadi buku, pertanyaannya apakah buku itu adalah kamu? Bukan. Jawab yes or no. Bukan. Ya sudah, makanya ketika Allah menjadi manusia, bukan berarti kemanusiaan Yesus itu adalah Allah. Enggak, makanya kami mengenal dengan istilah duinatur. Dalam Yesus yang satu ada keilahian yang kekal, enggak kasat mata. Ada kemanusiaan yang dilahirkan Maria. Ini hanya tentang kemampuan memilah, jangan dicampur. Tapi saya ya maklum karena kalian itu masih menggunakan metodologis fisik. Kamu lihat fisiknya gini. Kamu lihat fisiknya baru kamu bisa simpulkan. Oh, katanya Allah itu menyelamatkan. Tapi kok Allah dilahirkan? Gimana mungkin menyelamatkan? Karena kemampuan kalian masih fisik. Kami sudah metafisik, bro. Misteri ilahi di balik fisik. Jadi yang dikatakan Allah itu bukan fisiknya Yesus yang terlihat, tetapi keagungan kebesaran Allah yang tak terlihat di balik Yesus yang terlihat. Itu dia. Nggak nyampe bro. Kayaknya butuh 15 tahun, kecuali akselerasi terima Yesus dulu, lahir baru bisa.
Oke. Allah itu logos atau bukan? Logos. Logos. Firman. Yesus itu logos atau bukan? Of course, logos. Ada berapa logos? Ya, logos satu firmannya Allah. Firmannya Allah. Ya, Perkataan Allah berarti. ya, bersumber dari gagasan Allah. Allah itu, ku tanya lagi. Allah itu logos atau bukan? Ya, Allah punya logos. Loh, kok punya logos semana lah? Allah punya logos jelas. Kalau Allah itu punya logos jelas. Ya, iya. Loh, Logos enggak, itu kalau kan kita firmannya rujukannya Allah. kepada Yohanes 1 nomor 1, Allah itu logos atau bukan? Loh, Allah itu kan hakikatnya yang di dalamnya ada Bapa punya firman dan punya roh. Itu kalau Allah. Iya. Kamu bicara Kita logos. kembali kepada logos dulu. Allah itu logos atau bukan? Kemana lah? Iya, Allah itu firman. Iya, aku Karena tanya, Allah itu adalah firman menurut Yohanes 1 nomor 1 kan? Betul? Iya. Oke. Logos atau bukan Allah itu? Ada logosnya. Ada logosnya. Macam mana? Ada logosnya. Yin, Aduh, kamu kan bicara Allah. Iya, Saya mau tanya, kalau kita rujukannya kepada Yohanes 1 nomor 1, kalau kita Iya, ini rujukannya kan kepada hakikat. Yohanes, iya Pak Pendeta, aku nggak tanya hakikat. Aku di sini aku nggak tanya hakikat. Allah itu logos atau bukan sebenarnya? Logos. Kalau kita rujukannya kepada Yohanes 1 nomor 1, firman itu Iya. adalah logos. Logosnya siapa? Logosnya Allah. Siapa Allah? Logos. Kan kayak gitu. Iya, logos itu Allah. Logos itu Allah. Yesus itu logos atau bukan? Keilahiannya logos. Makanya butuh 15 tahun. Butuh 15 tahun, bro. Kecuali bypass terima Iya. Yesus. Lah Pak Pendeta jawablah. Pertanyaan seperti itu dah ngeblank berapa menit. Enggak, bukan ngeblank. Saya kan hanya ingin memahami statementmu. Sebenarnya statementmu Kok ada logosnya? Macam mana tadi jawabannya? Kok iya ada logosnya gitu. Kayak nggak yakin. Iya ada logosnya kayak gitu. Gini. Logos itu kan firman. Allah itu punya logos, artinya Allah punya firman. Nggak ada masalah. dengan Betul, bahasa kalau itu. Allah punya firman itu betul. Saya katakan betul. Allah punya firman, kekal itu firmannya. Allah itu kekal dengan Allah itu sendiri. Pintar, itu kebenaran. Pintar. Jelas aku Allah itu pintar. kekal dengan firman-Nya. Jelas firman itu memang kekal dengan Allah itu sendiri, Allah. karena firman itu kekal Iya. dengan Allah itu Allah. sendiri, kekal dia kan gitu. Kemudian Iya. kan Allah itu adalah firman itu telah menjadi manusia, nggak berubah dia. Dulunya kekal berubah menjadi tidak kekal. Karena apa? Bergeser. Siapa bilang kamu analogimu Kalau kekal menjadi tidak apa? kekal? Coba buka di kamus KBBI apa itu kekal? Buka Pak Pendeta. Tidak berakhir. Loh, iya, coba buka dulu lah. Gak usah, ini Apa KBBI ini. Kekal itu tidak Ini ada aku titik lagi awal ganteng dan- kali aku ini. Cuman mana? Kekal itu tidak berkesudahan, tidak ada titik awal, tidak ada Iya, titik akhir. berarti tidak Sampai kebersudahan, KBBI. berarti tidak bergeser. Tidak bergeser tidak. kan? Tidak bergeser, tidak mengalami suatu penuaan, berarti kekal dia. Betul, Allah itu kekal atau tidak? kekal. Kekal. Oke, kekal. Berarti Allah itu kekal ya. Ketika Allah itu menjadi manusia, Pak Pendeta mengatakan bereinkarnasi menjadi manusia. Bisa kekal nggak dia ketika menjadi manusia? Oh, Allah itu tetap kekal, kealahannya tetap kekal. Nggak bisa berubah jadi tidak kekal. Yang tidak kekal itu kemanusiaannya. Ada titik awalnya dilahirkan. Terus gimana dong dengan logos tadi yang sudah menjadi manusia?
Kan saya sudah jelaskan dari tadi, kamu tangkap dong, makna menjadi manusia bukan seperti babi ngepet, berubah jadi babi, bukan. Tapi makna menjadi manusia adalah keilahian yang kekal menyertai proses kemanusiaan yang lahir dan mati. Jadi ini sudah dua hal yang berbeda, tetapi satu dalam Yesus, ada ilahi kekal, ada manusia yang dilahirkan. Yang dikatakan Allah itu keilahiannya, bukan yang dilahirkan Berarti Maria. Yesus itu termasuk ciptaan atau itu bukan? Loh, kalau mengarah kepada Bereshit bara dalam kitab Kejadian, tidak, karena Yesus dibentuk dan dilahirkan, bukan diciptakan dari tanah seperti Adam. Iya, maksudnya Yesus itu termasuk ciptaan atau bukan? Tidak. Kalau tubuh, dibentuk dan segala dilahirkan. sesuatu dijadikan oleh dia itu merujuk kepada Allah. Allah itu adalah penciptanya, kan begitu? Kan, kalau kita Ya. rujukannya dari Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia? Kan diciptakan kalau begitu. Kalau kita rujukannya kepada Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa pencipta di sini? Ya, bahan bakunya iya diciptakan sejak awal. Diciptakan, berarti Tapi Yesus diciptakan kan? bahan bakunya dari apa yang diciptakan Allah. Loh, iya, jangan Tetapi tanya bahan dianya- baku, cemana lah kayak Gini. minyak, beras, tepung, gula, mentega, garam. Gini. Hmm. Aku ini ingin kembali ke Alkitab. Memang dari sisi bahasa Indonesia kita semua diciptakan. Tapi ini saya harus hati-hati, jangan sampai mengikuti kamu karena maknanya beda. Kamu pakai makna Indonesia. Memang betul, berdasarkan definisi bahasa Indonesia baik dan benar, semua alam semesta, bahkan kamu sampai sekarang itu diciptakan Allah. Tapi Betul. kan saya ini merujuk kepada kitab Kejadian. Yang pertama kali digunakan istilah ciptaan dari bahasa Ibrani Bereshit bara. Itu maknanya dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah satu-satunya Adam dari tanah dibentuk, dikasih ruah, napas kehidupan oleh Allah, makanya hidup dia dan melahirkan keturunan. Tapi kalau merujuk kepada Kejadian, Yesus nggak cocok karena Yesus bukan dibentuk dari tanah langsung lalu dibentuk, bukan. Yesus itu dari rahim Maria dibentuk dan dilahirkan. Oke, Konteks ini kalau yang saya tujuannya mau hanya uruskan. Yesus dibentuk dalam segini, logikanya begini, Pak Pendeta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Diciptakan. Diciptakan. Ini menciptakan, Tuhan menciptakan malaikat tanpa melalui proses bantuan. Apalagi cuma Yesus. Kan gitu analoginya. Ya. Apalagi cuma Yesus. Sus, turun sus. Masuk kau ke perut Bunda Maria, sus. Masuk Nggak dia. bisa. Karena Yesus Semana manusia. segala manusia sesuatu sama dijadikan oleh dia. Malaikat itu diciptakan atau tidak? Diciptakan. Diciptakan. Yesus termasuk ciptaan atau tidak? Tidak. Loh kok tidak? Karena dia dibentuk dan dilahirkan. Saya tetap tidak. Karena saya merujuk Kejadian. Bukan merujuk definisi Indonesia. Karena kabur. Kalau saya iakan, berarti Oke, kamu kalau menggiring bahasa, dari masa Tuhan kejadian. diciptakan. Oke, kita Coba, rujuk masa kepada Tuhan diciptakan oleh Tuhan itu? Kalian kan suka menggiring salah-salah begitu. Enggak. Makanya Aku enggak ngiring ke sana. Aku enggak ngiring ke sana. Oke, kita rujuk kepada kejadian. Kita rujuk kepada kejadian ya, Pak Pendeta ya. Oke, ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan ingin menciptakan alam semesta, ketika Tuhan ingin menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Tuhan Firman. berfirman. Mau kan Tuhan jadi. Betul? Oke, Tuhan berfirman. Ketika ia ingin menciptakan Adam, berfirman atau tidak Tuhan itu? Dia berfirman. Berfirman. Semua dengan Ketika ingin firmannya. Kenapa? Semua dengan firmannya. Semua dengan firmannya, termasuk Yesus atau tidak? Ya kalau konteks Kejadian enggak. Bagian bahan bakunya ya dari yang diciptakan itu. Tapi Yesus sendiri dibentuk dan dilahirkan. Konteksnya udah beda. Yang satu dari tanah, yang satu dari daging dan darah. Mazmur mengatakan Tuhan itu menciptakan dan meniupkan ruh. Di dalam Mazmur ada nggak? Ya ada. Ada. Berarti rohnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Roh Yesus. Roh Iya, manusia. roh yang di dalam diri Yesus itu ciptaan atau bukan?
Iya, bagian, tapi kan dia dibentuk dan dilahirkan dari rahim Maria. Mazmur mengatakan setiap yang diciptakan Allah meniupkan ruh kepada jasad itu agar dia hidup. Di dalam Mazmur itu dijelaskan. Ruhnya Yesus itu ruh ciptaan atau bukan? Gini, kita nggak nyambung, kenapa? Karena kamu masuknya dalam konteks bahasa Indonesia. Saya Kejadian. Saya kekeh tidak setuju Yesus diciptakan kalau merujuk kitab Kejadian, Bereshit bara. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, Yesus sendiri dari ada, dia dibentuk dan dilahirkan dari darah dan daging Maria. Ya, itu. Kalau saya iakan, sebenarnya bisa, tetapi kalian akan giring, masa Tuhan diciptakan oleh Tuhan? Saya sudah paham arahnya ke sana. Ya, jadi kamu harus mengerti cara saya menjelaskan. Ya, karena konteksnya ini dialog agama. Seperti itu. Nggak usah dikejar-kejar lagi, karena kamu punya pemahaman berdasarkan bahasa Indonesia. Saya merujuk kepada Kejadian, maka nggak akan nyambung. Kamu, sekarang saya tanya, kamu setuju nggak bahwa Yesus tidak diciptakan seperti Adam diciptakan? Setuju nggak? Ya nggak setuju. Ah, itu kan beda konteks. Beda konteks. Kita robah. Harus dikejar-kejar lagi. Aku nggak Ini kejar. namanya Nggak mau kejar. apologet, membela iman supaya derajat Nanti keadilan ngambek. Yesus tidak turun. Nanti ngambek. Jangan ngambek. Ya, saya paham kalian suka muter-muter, makanya kalian tinggal di Nggak ada alun-alun supaya muter-muter. Iya, biar sehat otak kita itu, biar sehat. kita fisik, bro. Ya, biar sehat maksudnya. Jadi gini, apa tujuan Allah? Apa tujuan Allah mengutus Yesus turun ke bumi? Penyelamatan. Penyelamatan, karya penyelamatan. Ya. Ya, untuk orang berdosa Penyelamatan seperti kamu. apa yang diinginkan oleh Allah? Penyelamatan seperti apa yang diinginkan oleh Allah itu? Ya, penyelamatan terhadap orang berdosa. Yesus itu datang kepada orang yang berdosa atau tidak? Yes, orang berdosa. Ya. Yesus, aku tidak datang kepada orang yang benar, kata Yesus, melainkan aku datang kepada orang yang berdosa agar Diselamatkan. bertaubat, diselamatkan. Iyalah, bertobat dan diselamat. Kalau pakai Lukas bahasa 5 nomor 24. Kalau pakai bahasa terjemahan sehari-hari, bunyinya beda jadinya. Kayak gini, Yesus datang untuk John Beleng. Nah, itu dia. Rasanya sudah benar, Yesus nggak datang kepada orang yang benar. Sudah benar. Ngapain kamu kumpulkan amal kalau sudah benar? Hah? Yesus tuh, aku tidak datang kepada orang yang benar. Nih, Yesus nggak datang sama aku. Yesus tuh datang kepada orang yang Kalau berdosa. kamu sudah benar, ngapain kamu dikumpulkan ke padang mahsyar melewati jembatan Shiratal Mustaqim kalau kamu udah benar? Iya, Allah Kenapa masih mengumpulkan ditimbang? di sana semuanya. Kan begitu. Kenapa masih ditimbang? Lukas 5 Sudah nomor benar. 24. Semuanya Apa ada standar perbuatan. kebenaran? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim seadil-adilnya. Pak Pendeta, apa standar sekarang gini. kebenaranmu? Sekarang gini. Jelaskan. Apa standar kebenaran? Sedikit, Kamu bilang kamu sudah benar. Oke, sedikit. Kamu sudah benar. Sedikit. Buktikan. Sedikit. Ya. Satu. Sedikit. Dua. Iya, sabarlah dulu. Pak Nggak Pendeta, berani, kan? gini. Katanya dia benar. Sabar Apa dulu, aku standar mau ngomong. kebenaranmu? Oke, aku boleh ngomong sedikit. Gini Pak Pendeta. Ya. Ketika Pak Pendeta beli beras 2 kilo, ketika Pak Pendeta beli beras 2 kilo, dikorupsi sama penjualnya 2 on, kira-kira Pak Pendeta marah nggak? Ya kalau aku tahu mengampuni, ya jangan begitu lagi ya bro. Kan Iya. kasih. Marah nggak? Ya enggak, cuman 2 on. Iya, maksudnya anggaplah setengah kilo, dikorupsi setengah kilo. Ya aku tanya dulu kenapa kamu ambil setengah kilo? Oh aku lapar. Oh ya saya kasih lagi 1,5 kilo lagi biar 2 kilo. Enggak, makanya di sini Allah adalah hakim seadil-adilnya. Tidak ada yang dirugikan nanti oleh Allah. Kamu Kan pakai begitu. analogi itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim seadil-adilnya. Yang baik dibalas baik, yang nggak baik di dunia perbuatannya ya neraka tempatnya. Kan gitu logisnya. Kalau Allah kami yang jahat pun dibalas kebaikan. Buktinya Paulus bunuh orang Kristen tetap diberikan anugerah. Itulah Allah, keren bro. Allah.
Walaupun John Beleng tidak percaya Yesus, Yesus tetap sabar, indah pada waktunya. Mau 15 tahun? Loh, enggak, atau baik- di luar Yesus binasa. Iya. Macam kamu Sekarang ini. gue tanya, sekarang pertanyaan saya. Kamu mau Ada nih percaya yang sama Yesus. jembatan. Kenapa? Kamu takut kali ditanya. Dari tadi saya terus ditanya. Boleh. Kamu Boleh. mau pilih bypass, langsung ke Firdaus atau melewati jembatan? Jawab dengan jujur. Mau yang Oke. pasti atau tidak pasti? Jujur jawab, John Beleng. Ini kesempatan kamu. Ya mau yang pasti lah, nggak ada yang nggak pasti. Maunya yang pasti. Hanya ada dalam Yesus. Oke. Pak Pendeta pasti kan? Hanya Pasti. ada dalam Yesus. Ya. Pasti? Ya. Oke. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Coba baca fullnya. Ya apa mau dibahas di situ doa Bapak kami itu? Pak Pendeta itu minta petunjuk kepada Tuhan masih di sana. Coba baca. Baca fullnya. Iya. Janganlah sekarang- biarkan kami dalam pencobaan. Yes, betul. Baca fullnya. Baca. Iya benar, saya tahu ayat itu. Itu doa Nah, Bapak iya. kami. Iya, Kenapa? baca. Baca coba, baca. Nggak Kau usah tampilkan ya. dibaca-baca, udah biar cepat. Apa yang kau mau Nih, ini? ku tampilkan. Nih, ku tampilkan Pak Pendeta. Nih, doa Bapak kami nih, Pak Pendeta macam mana nggak apa? Apa yang kau mau Doa sampaikan Bapak. di situ? Udah langsung sampaikan aja apa yang kau mau giring di situ. Bentar. Nih. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kamu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai Di sini Bapak Pendeta itu meminta jalan atau tidak kepada Tuhan? Iya, karena kita masih hidup, ada tantangan, ada cobaan. Itu. Loh, Kak, gimana toh? Lucu nih. Kenapa? Dan ampunilah kami, bukankah dosa-dosa Pak Pendeta sudah? Oh, kok kenapa batasan aku? Aduh. Gimana? Nah, itu Sebentar, kan. sebentar. Makanya Nggak usah. intonasi itu pelan-pelan. Nah, naik lagi dia. Tuh. Pelan-pelan. TikTok marah ini. Oke. Ini Guys, punya orang kafir, guys. tap. Supaya nggak rungkat. Please, tap. Kencang. Eh. Semua anak-anak Tuhan, tap. Supaya khotbah populer tidak tumbang. 2 orang sudah tumbang ini. Ivan, John Beleng tumbang ini ya. Jangan keras-keras. Oke. Kalau dikasih tahu, dengar. Itu. Oke. Udahlah kita Kalau santun lagi lah. memang nih, Pak Kayaknya Pendeta, ya. bahaya ini. Tap, Oke. guys. Kalau memang sudah keselamatan pasti, tentunya Pak Pendeta untuk apa berdoa? Kan dosanya sudah ditebus. Yo, logika. Kita pakai logika sedikit. Ya. Ya. Kan dosanya Menurut sudah kamu- ditebus oleh Yesus. Ya, terus. Dosanya sudah Lanjut. ditebus oleh Yesus kan? Dosanya sudah ditebus. Ngapain masih meminta doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, pemuliakanlah anak seperti kerajaanmu di sorga, maka belilah kami makanan yang secukupnya. Kan begitu? Ya, Coba pahami itu. ya. Doa Bapa kami itu. Terus di situ minta apa? Loh. Ada minta keselamatan nggak? Minta. Bukan. Mana? Coba dibaca. Mana? Coba dibaca. Mana keselamatan? Ya, dibaca dulu doa Bapa kami. Enggak, tunjukkan aja mana Dibaca keselamatan. dulu, di situ. enggak maksudnya. Oke, saya tunjukkan lagi. Ya, Saya pelan-pelan tunjukkan lagi ya. Pak Jangan Pendeta yang keras. baca. Iya, maksudnya Jangan Pak keras. Pendeta aja yang baca. Pak Pendeta yang baca. Tapi ini bisa juga untuk yang belum ini ya, belum sungguh-sungguh bertobat ya. Bisa juga. Loh, Tapi di sana kalau meminta orang atau yang tidak? Hah? Di sana itu meminta atau tidak? Janganlah biarkan Iya, kami meminta. dalam pencobaan. Meminta atau tidak? Meminta. Mau dia bertaubat atau tidak? Ujung-ujungnya masih meminta atau tidak? Ke gereja kalian Iya. itu doa Bapa kami yang di sorga. Iya. Meminta atau tidak, Mas? Sabar. Kami meminta itu
karena memang harus melakukan, karena kami harus bergantung pada Allah. Kami meminta bukan supaya selamat. Kami meminta bukti penyerahan kepada Allah. Masih hidup di dunia, masih ada tantangan dari kalian-kalian yang selalu mengejar iman Kristen. Makanya kami meminta, Tuhan tolong tobatkan John Beleng sekaligus dengan Pastor Berarti Lodi. tentunya Pak Khotbah bukan berada di jalan bukan berada di jalan yang lurus. Kalau masih meminta, tentunya Pak Pendeta masih memohon kepada Tuhan agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu tandanya doa Bapa kami yang di sorga, jangan biarkan kami dalam pencobaan yang jahat. Meminta atau Iya, tidak memang. itu permohonan? Permohonan itu kan Berarti ajaran keselamatan doa. pasti atau tidak? Kalau keselamatan Oh, pasti. pasti, tentunya Pak Pendeta tidak usah memohon karena sudah pasti. Tentunya doa Bapak kami Oh. masih meminta di sana. Oke, sebentar saya kunci. Berarti pola seperti ini artinya keselamatan belum pasti. Ya betul. Menurut berarti sama dengan kamu ya. Kamu kan masih meminta, masih berjuang nih. Udah bikin amal Betul. tuh masih dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti kamu Betul. juga belum pasti. Loh, pasti itu sudah kukatakan berulang-ulang. Pasti Apa? itu hanya milik Allah. Berarti kamu Insya juga belum Allah. pasti. Dengan apa? Dengan iman. Dengan perbuatan, Pak Pendeta. Kan begini. Berarti Kalau kami insya kamu juga Allah belum atas pasti. kehendak Allah, jika Allah mengizinkan, kan itu dalam Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan begitu Pak Pendeta. Itu pantas untuk hamba. Seorang hamba itu pantas. Ya Allah, Intinya, tunjukkanlah kami jalan dulu. yang lurus. Berarti dalam keyakinanmu keselamatan belum pasti kan? Pasti bagi orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Kata Allah begitu. Sungguh beruntung. Konsisten. Dengan pola yang sama, kamu mengatakan imanku Konsisten. belum ada kepastian. Dengan pola yang sama, Kalau memang kamu pasti menolak. Pak Pendeta, Imanmu janganlah tidak biarkan ada kami dalam pencobaan. Saya Kenapa mau harus tanya dulu meminta? gini. Kalau memang pasti, kenapa masih harus meminta? Meminta karena kita harus mengandalkan Tuhan. Berserah karena hidup kita harus dipimpin Tuhan. Doa Oke. itu bukan supaya selamat atau belum Oke, selamat. sedikit. Doa itu sebagai bentuk penyerahan. Saya mau tanya, kamu sama orang tuamu itu terikat. Anak dan bapak kan? Kamu meminta supaya diakui sebagai anak atau apa? Kan gitu. Kamu meminta karena kamu anaknya. Aku meminta karena dia bapakku, Allahku. Tidak untuk syarat Tapi Bapak kan keselamatan. sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus. Bapak itu sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa Pak Khotbah. Iya. Di dalam kitab Matius tentang doa Bapa kami itu budaya kerajaan sorga yang harus kami bangun sebagai pengikut Kristus yang sejati. Yang dimana Yesus pun dalam keadaan sebagai manusia berdoa juga sebagai teladan terbaik bagi kami. Jadi berdoa di situ bukan supaya selamat atau belum selamat. Paham ya? Kami berdoa bukan karena keselamatan belum pasti. Apa sih Kenapa doa masih ini berdoa? Pak Pendeta? Apa ini? Tujuan berdoa kepada Tuhan itu apa sih sebenarnya? Supaya tidak dicobai. Tadi kan ayatnya begitu. Ya, Supaya tujuan doa itu kan meminta. Ya. Meminta atau tidak? Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu Pak kan Pendeta kalian. meminta atau tidak kepada Tuhan? Kutanya, Kami Pak tidak Pendeta pernah meminta meminta atau tidak? jalan yang lurus. Kamu yang Kenapa meminta ada doa, jalan yang- doa Bapak kami? Iya, bukti penyerahan karena di zaman itu orang Enggak. kan baru. Kenapa masih baru ada doa, dengar Yesus. doa Bapak kami? Iya, ini kan konteksnya para murid baru mengenal Yesus yang harus diajari cara berdoa. Ya, ini adalah gereja mula-mula. Jadi diajari berdoa sekaligus para murid melanjutkan doa itu kepada para murid-murid yang lain. Diterapkan atau tidak sampai saat ini? Doa Bapak kami itu. Loh, diterapkan boleh, tidak juga boleh. Doa kami bebas, tidak dibatasi dengan aturan yang kaku. Berarti nggak usah dong. Buktinya. Maksudnya Tidak diterapkan atau tidak? Bisa diterapkan, saya juga pernah terapkan, sering terapkan. Ah. Kenapa masih meminta kalau begitu? Loh, karena kita butuh. Butuh, sama. Karena jika kita butuh. Ya, tapi di situ kan nggak minta keselamatan.
Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah tuh jalan kami yang lurus. Iya, kenapa kamu minta keselamatan? Karena belum selamat. Beda. Beda kelas, bro. Kenapa Pak Pendeta juga meminta keselamatan di sana? Mana? Janganlah biarkan kami dalam pencobaan. Hah? Janganlah biarkan Pencobaan kami itu dalam fisik. pencobaan. Meminta atau tidak? Itu fisik, bukan bicara keselamatan. Fisik, bro. Supaya tidak digoda oleh jin beleng. Kalau sudah pasti Pak Pendeta, kalau sudah pasti keselamatan pasti, lalu untuk apa kita berdoa Bapa kami yang di sorga, Oke. dikuduskan namamu, ngapain kita berdoa? Wong pasti kok. Begini Gimana? aja. Pakai ayat yuk, pakai ayat yuk. Ya. Aku Nggak usah pakai kamu ayat, kita pakai akal yang sehat aja Ya, dulu. karena Pakai kamu akal. nggak punya kan, malu kamu. Nanti beruntung dibilang pasti. Udah kalah kamu, KO. Iya, Allah itu akan menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Qad aflahal mu'minun. Iya. Sungguh beruntung Sifatnya bagi orang-orang. Mudah-mudahan kan. Iya, mudah-mudahan itu pengharapan, suatu bentuk. Mudah-mudahan itu bentuk pengharapan hamba. Kalau Paham di kami sini? kepastian. Nah, iya, mudah-mudahan itu bentuk pengharapan seorang hamba terhadap Tuhannya. Ya udah silakan. Paham nggak sampai sini? Ya. Mudah-mudahan Kalau orang ketika Tuhan itu mengizinkan, itu bentuk suatu pengharapan hamba terhadap Tuhannya. Ya nggak masalah dong. Yang jelas beda kelas, bro. Ya, kami yang sudah Kelas diselamatkan Tuhan dapat anugerah keselamatan, nggak perlu lagi meminta keselamatan karena keselamatannya pasti. Tapi kenapa kami masih berdoa? Karena itu untuk kebutuhan jasmani, kebutuhan primer, supaya kami diberkati di bumi, bisa menyalurkan berkat. Itu dia. Makanya Kalau tetap gini. berdoa dalam bentuk pengharapan yang setinggi-tingginya Berarti kalau sebagai begitu, oke, pengikut Tuhan. gini. Oke, gini Pak Pendeta. Ini ada orang Kristen yang taat nih. Ada orang Kristen yang taat. Kemudian dia tersesat. Dia tersesat melakukan suatu dosa atau berzina atau membunuh orangnya. Membunuh orang ini. Pada mulanya taat nih Pak Pendeta. Taat karena percaya kepada Yesus, dosa-dosanya sudah ditebus oleh Yesus, dia taat terhadap Tuhan. Kemudian dia salah dalam bergaul Pak Pendeta. Salam dalam pergaulan tuh. Mabok, berjudi, berzina dia. Berzina yang dilakukannya tuh. Lah, lantas dia kan dosanya sudah ditebus di awal oleh Yesus. Ya kan? Untuk dia bertobat kepada Tuhan kayak mana ceritanya? Saya tidak percaya dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Karena ketika orang Ya, sudah maksudnya bertobat, gini. pasti Roh Kudus mengubah hidupnya. Seperti saya, dulu seorang penjahat Oke. dan sekarang menjadi penjahit, hati yang terluka. Jadi jangan buat standar. Jangan buat standar, bro. Ada orang sudah percaya Yesus, sudah ditebus, tapi jahat, membunuh orang, bla 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 bla. Itu pertobatan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Itu bukan pertobatan kekristenan. Itu pertobatan sebelah, mengadopsi sebelah. Apa itu? Kalau orang sudah bertobat, dia akan tinggalkan kehidupan lama. Ada lagunya, bro, begini. Ku telah mati dan tinggalkan mantan-mantanku yang lama. Itulah, bro. Siap. Analogi pemahaman agamamu bawa-bawa. Kristen kan tidak boleh berbohong kan? Ya, Kristen kan jelas. tidak boleh berbohong. Dalam segala hal pun, dalam segala hal apapun Kristen tidak boleh berbohong. Setuju? Yes, of course. Oke. Ketika Pak Pendeta, kalau dikatakan Pak Pendeta pernah berbohong atau tidak? Ya, mungkin saya kilaf, bisa. Namanya Berdosa atau manusia, tidak? bro. Ya, aku tanya dulu. Kristen kan tidak boleh berbohong dalam suatu bentuk, boleh. segala hal apapun. Tidak boleh kan? Ya, betul. Oke. Bohong itu berdosa tidak? Dosa. Berdosa. Berarti Pak Pendeta berdosa atau tidak? Seingat saya tidak bohong. Saat melakukan suatu kebohongan Pak Pendeta berdosa atau tidak? Seingat saya tidak berbohong. Iya, Pak Pendeta, jangan menggurui manusia. Manusia ini tempatnya suka bohong. Gimana lah kau ini?
Itu kan sebelah berbohong dengan 3 hal. Iya, Kamu aku jangan tanya bawa dulu. ini. Aku tanya dulu. Pak Pendeta selama hidupnya pernah berbohong atau tidak? Ya jelas lah, bro. Aduh. Berdosa atau tidak? Iya, berdosa atau tidak? Ya berdosa lah. Berdosa. Berdosa, oke. Berdosa ya. Kan di awal Yesus sudah menebus dosa-dosa Pak Pendeta. Iya. Betul? Ya. Karena Pak Pendeta sudah jatuh ke dalam dosa, ada nggak Tuhan harus turun lagi ke bumi atau tidak? Untuk 1 menebus kali selamanya. dosa-dosa yang baru lagi. Nothing. Loh, kok nothing? Kan di awal dosanya sudah ditebus oleh Yesus. Harus berbuat baik kan kepada seluruh umat manusia, betul? Enggak. Loh, di Kami awal berbuat gini, baik gini. bukan supaya selamat. Gini, Kami Pak berbuat Pendeta. baik karena sudah selamat. Gini Pak Pendeta. Kan di awal dosa Pak Pendeta sudah ditebus oleh Yesus kan? Iya. Yesus memerintahkan berbuat baiklah terhadap semua manusia, betul? Betul. Betul. Berbohong itu dosa enggak? Dosa. Berdosa. Ketika Pak Pendeta berdosa, harusnya Tuhan turun ke bumi menebus lagi dosa-dosa Pak Pendeta karena Pak Pendeta sudah melakukan dosa. Karena di awal Enggak. Yesus sudah menebus dosa-dosa Pak Pendeta. Enggak. Loh, kenapa enggak? Karena gini, kamu jangan salah paham. Karya penebusan terjadi satu kali selamanya, sudah terjadi, tidak akan terjadi lagi. Jadi manfaatnya selamanya. Nah, tetapi Siapa yang akan kalau menebus? kami Sekarang gini, siapa Apa? yang akan menebus dosa-dosa yang baru yang dilakukan oleh Pak Pendeta? Siapa yang mau penebusan menebusnya? sudah terjadi, artinya kalau kami sudah ditebus ya, kalaupun kami kilap melakukan dosa seperti Anda bilang bohong tadi, ya sudah akan ada pengadilan. Ada pengadilan tahta Kristus yang mengadili perbuatan kami, tapi bukan untuk kami masuk neraka, tetapi untuk pembagian mahkota karena perbuatan Orang kami yang akan berbuat dosa dinilai. tempatnya di mana, Pak Pendeta? Hah? Orang yang berbuat dosa tempatnya di mana? Ya masih di tempat saya ini duduk. Enggak, orang yang berbuat dosa tempatnya di mana dulu? Nanti kan ada penghakiman. Yang Nanti benar kan ada itu penghakiman. orang yang menolak Yesus tempatnya di mana? Itu yang benar. Takut dia digiring. Sebenarnya dia Enggak. tahu namanya. Iya. Enggak. Enggak. Bukan. Orang yang yang menolak berdosa Yesus tempatnya di mana dulu? Oke, berbohong itu dosa enggak? Dosa. Berdosa, oke, berdosa. Orang yang berdosa itu tempatnya di mana? Ya di mana tempatnya? Kamu konteksnya apa ini? Loh, kan Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Kristen tidak boleh berbohong dalam segala hal, betul? Iya. Iya. Betul. Betul. Iya. Pak Pendeta, aku tanyakan sekali lagi. Pak Pendeta selama hidup, seumur hidup, Pak Pendeta pernah berbohong atau tidak? Sebelum bertobat sering. Sering. Sekarang Ya. pun. Sekarang. Seingat saya tidak. Bohong. Ya, kalau saya pernah berbohong, mungkin keceplosan atau apa begitu ya. Itu seingat saya tidak. Saya selalu berjuang untuk tidak bohong. Saya kan Iya, nggak pernah berbohong atau berbohong. tidak? Jujur-jujuran saja kita, jujur-jujuran. Kita hidup di jalan, hidup di luar ruangan nih. Pernah berbohong sama orang tuh. Pernah kita Ya, kalau berbohong sebelum sama bertobat, orang. sering. Iya, sekarang yang sudah bertobat pernah berbohong tuh tidak? Ya, mungkin pernah Pernah. Berdosa atau tidak? berdosa. Berdosa. Tempatnya orang berdosa di mana tempatnya? Ini masih di rumah saya sampai sekarang. Ketika mati nanti. Nanti bukan Jangan bicara maksa, sekarang. bro. Saya mah juga ada di rumah. Macam mana? Jangan maksa, Tempatnya bro. orang yang berbohong nanti di mana tempatnya? Ya, tempat orang berbohong ya kalau dia kebohongannya menolak Yesus ya neraka. Saya kan kebohongannya kan karena Aku kilaf. ini nggak bicara masalah menolak Yesus. Aku ini nggak bicara masalah menolak Yesus dulu kan. Tempatnya orang berbohong di mana nanti? Masih di rumah aku ini. Kalaupun seandainya aku bohong sekarang, masih tetap di rumah. Nggak kemana-mana, bro. Cuman Jangan gini.
Halo, kamu pikir keselamatan itu kayak kacang goreng, ya? Berdasarkan perbuatan bisa menjaga kudus, kalau tidak kudus masuk neraka. Konsep keselamatan dalam Kristen tidak seperti itu. Ketika kami sudah percaya Yesus lahir baru, mengalami karya penebusan, kalau kami berdosa karena kelemahan daging, kami tidak langsung masuk neraka, tetapi setiap perbuatan kami akan diadili dalam tahta pengadilan Kristus. Oke. Jadi pengadilan itu bukan untuk buat masuk neraka, karena keselamatan Oke, sudah pasti. satu pertanyaan. Tapi Oke, kalau ada ini- orang percaya katanya, sebentar, lahir baru, sungguh-sungguh terima Yesus, bohong terus hidupnya seumur hidup, jangan-jangan belum percaya, karena pertobatan sejati itu menghasilkan buah yang manis bagi orang banyak. Makanya saya tidak pernah menghujat kamu, karena saya sudah dalam Yesus. Itu yang suka-suka hujat itu. Iya, nah, kita itu. bicaranya kan Ada itu. universal, Pak Pendeta. Bicaranya kan untuk seluruh umat manusia, nggak bicarakan satu oknum, ya. Kita bicarakan universal sebenarnya untuk siapapun itu. Ya. Ya kan, betul? Yang kita bicarakan universal sebenarnya itu. Kutanya Pak Pendeta, sedikit analogi. Nih ada orang Kristen nih, Bang Mekar datang, gudu 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 gudu, dok 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 dok. Bang Mekar datang, Bu, setoran. Ibunya nih nggak punya uang nih. Nah, nanti kalau ada Bang Mekar datang, bilang aja ibu nggak ada. Dia berbohong atau tidak? Diperintahkan untuk berbohong atau tidak anaknya nih? Iya, bohong. Dosa atau tidak? Dosa. Dosa. Orang yang berdosa ketika mati nanti tempatnya di mana? Gini bro, gini, itu pertanyaan itu siapapun kamu tanya, pasti akan tidak menjawab dengan tegas seperti yang kamu mau. Karena konsep keselamatannya beda. Konsep keselamatan dalam Kristen bukan berdasarkan perbuatan. Bisa menjaga diri kudus, atau tidak bisa menjaga untuk kudus. Atau tidak berdosa menjadi berdosa. Bukan. Bukan seperti itu. Kalau berkaitan dengan keselamatan... Logikanya begini. Nih, dia berbohong nih Pak Pendeta, percaya Yesus, tapi percaya dia beriman kepada Yesus, percaya banget sama Yesus, dia beriman, tapi dia sering melakukan suatu kebohongan, mati dengan membawa suatu kebohongan, mati nih, blek kena serangan jantung, dia percaya tapi kepada Yesus, mati dia, blek, dengan membawa suatu kebohongan selama di dunia. Kemana dia? Saya tidak percaya itu orang percaya. Gak mungkin orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ini manusia Pak Pendeta, kita bicara manusia saja. Manusia ini sifatnya Pak Pendeta berkeluh kesah. Sabar. Sampai siapapun kamu tanya, analogimu nggak nyampe. Kalau orang sudah percaya Yesus lahir baru, dia nggak mungkin sering berbohong. Bahasamu sering berbohong. Orang yang sudah percaya Yesus, semua orang Kristen di sini yang percaya Yesus sungguh-sungguh, dia tidak akan sering berbohong. Kalau mungkin dia berbohong karena kilaf, pasti dia langsung bersedih dan menangis, minta ampun. Dan pertobatan itu semakin hari semakin sempurna. Jangan kata sering, orang sudah percaya Yesus lahir baru, tiba-tiba sering berbohong, kemana? Itu nggak sinkron. Bertobat dengan sering berbohong itu kontras, nggak cocok. Jadi saya tidak akan bisa jawab seperti yang kamu mau. Karena karya keselamatan itu bukan berdasarkan dia bisa menjaga dirinya untuk bohong atau ini jujur. Keselamatan itu berdasarkan... Berarti gini logikanya begini. Berarti gini logikanya. Jadi logikanya begini. Kematian Yesus di tiang salib itu gagal. Nggak ada yang gagal. Kenapa sih katakan pemahaman yang bukan gagal? Enggak. Penebusan Yesus di tiang salib itu gagal Pak Pendeta. Saya katakan gagal tuh. Enggak. Kenapa saya mengatakan itu gagal? Jelas. Enggak. Karena Yesus tidak datang lagi untuk menebus dosa-dosa Kristen yang baru. Sekarang gini logikanya, banyak nggak tingkat kejahatan di luar negeri atau di sini orang Kristen itu berbuat jahat? Ada nggak? Ya ada. Banyak nggak? Banyak nggak? Kalau pertanyaan itu diarahkan ke kamu, Banyak, saya katakan banyak. Iya banyak. ya makanya Saya akuin banyak. apakah Allahmu gagal dikatakan begitu karena nggak semua orang bertobat? Enggak. Gini logikanya. Apakah banyak nggak orang Islam yang jahat? Banyak, aku katakan. Sekarang gini Berarti logikanya. gagal gitu. Banyak nggak orang Kristen itu yang jahat? Jujur-jujuran Ya, kita. Banyak Kristen KTP tanpa pertobatan banyak. Iya, kita jujur-jujuran saja. Iya, Pak Pandita tanya sama aku, banyak nggak orang Islam yang jahat? Ku tanya, iya. Ku jawab, iya banyak.
Sekarang Apakah bertanya, termasuk balik tanya John Belek? dengan pertanyaan yang sama. Banyak nggak Apakah Kristen termasuk itu John yang Belek? berbuat jahat? Jahat nggak? Loh, enggak gini, John Belek logikanya jahat nggak? begini. Enggak, bu, baik hati aku dan tidak sombong. Aku baik hati dan tidak sombong. Gini, logikanya gini, kita persamaan dulu, kita persamaan. Pak Pendeta tanya sama aku, John, Kristen Islam itu banyak nggak yang berbuat jahat? Banyak. Banyak. Pertanyaan yang sama demikian. Kristen itu, di dalam Kristen banyak orang yang berbuat jahat atau tidak? Jujur-jujuran kita. Ya kalau Kristen KTP iya. Iya, maksudnya dia Kristen atau tidak? Tapi kan dia Kristen. Kristen KTP belum bertobat, belum terima Yesus. Iya, dia Kristen atau Kristen tidak? Gitu loh. Iya KTP. Kristen. Oke, Kristen. Ngopi bah. Ya, betul. Ngopi dulu. Udah ini kopi ini. Ini, ada, tenang aja. Orang yang punya iman kok kamu yang panik? Nampak kali belum pasti selamat kamu. Bukan Pak Pendeta, kita kan diskusinya dua arah. Ada nggak orang Islam yang berbuat jahat? Aku tanya banyak. Gini aja lihat. Ini saya kasih ayat ya, supaya kamu nyambung dengan orang Kristen karena konsep keselamatannya beda. Ini dia konsep keselamatannya. Lihat ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu tidak karena orang bisa menjaga dirinya untuk berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik, tidak selamat. Bukan begitu. Keselamatan karena anugerah oleh iman. Kalau ada orang Kristen, katanya sudah selamat, sudah percaya Yesus, tapi perbuatannya itu kacau seperti yang kamu bilang. Nah, itu artinya jangan-jangan dia belum selamat. Karena pertobatan itu akan menghasilkan buah. Itu loh. Apa yang kamu lihat? Kok tajam kali? Paham ya? Makanya nggak nyambung. Karena konsep keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman dan dapat anugerah. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah selamat masih bisa berdosa? Bisa, ketika dia lemah mengendalikan dagingnya. Nah, tapi kalau dia berdosa, apakah langsung ke neraka? Tidak. Nanti ada pengadilan khusus, namanya pengadilan tahta Kristus. Setiap perbuatan kita akan diadili oleh Allah. Bukan untuk buat dia masuk neraka, tetapi untuk pembagian mahkota. Ketika perbuatannya jahat, ya, dia tidak akan dapat mahkota. Itu dia. Nah, kalau ada orang Kristen seperti yang kamu bilang, dia sudah percaya Yesus lahir baru, tapi sering berbohong, itu Kristen palsu. Karena nggak sinkron dengan imannya. Iman itu menghasilkan perbuatan positif. Ketika dia beriman tidak menghasilkan perbuatan positif, jangan-jangan belum beriman. Oke. Tapi saya tidak menghakimi ya orang-orang Kristen yang hidupnya tidak seperti Kristus, jangan-jangan dia belum selamat. Tapi saya tidak menghakimi, hanya Tuhan yang tahu. Ini misteri ilahi yang agung. Enggak, kita rujuk kepada oknum ya. Kita rujuk kepada oknumnya Pak Pendeta. Kita rujuk kepada oknumnya Pak Pendeta. Pak Pendeta, katakan, Pak Pendeta pernah berbohong enggak selama hidup? Pernah, sebelum bertobat sering. Sebelum bertobat sering. Setelah bertobat pernah berbohong atau tidak? Saya bilang mungkin, tapi seingat saya selalu jujur. Loh, namanya manusia penuh dengan kekilafan. Iya, Hanya pernah Tuhan berbohong yang atau tidak? Ya mungkin pernah dengan kekilafan saya. Namanya saya nggak sempurna. Iya. Berdosa atau tidak? Berdosa. Oke, berdosa. Orang yang berdosa tempatnya di mana? Di pengadilan tahta Kristus. Oke, apa yang diadili nanti oleh Yesus? Perbuatan baik dan jahat kita. Oke, yang berbuat jahat dilemparkan ke? Enggak. Kehilangan Loh, kok mahkota. enggak? Kok enggak? Kok enggak? Kok enggak? Kenapa?
Yang kan diadilin oleh Yesus. Yang berbuat jahat dilemparkan kemana? Pengadilan itu bukan untuk memutuskan orang masuk neraka, tapi untuk pembagian mahkota. Loh, nanti kan diadilin, dipisahkan kan antara si jahat dengan si baik. Yang jahat, kamu nggak paham yang jahat masuk ke mana? Yang pembohong tadi macam mana? Yang pembohong tadi bukan begitu. Di dalam Alkitab ada dua jenis pengadilan. Satu, pengadilan tahta putih untuk orang yang menolak Yesus. Yang kedua, pengadilan tahta Kristus untuk orang yang sudah percaya Yesus. Pengadilan tahta Kristus bukan untuk buat orang masuk neraka, tapi untuk pembagian mahkota. Tapi pengadilan tahta putih untuk menyatakan orang yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan dan 1000% masuk neraka. Bertobatlah John Beleng sebelum terlambat. Kamu tanya. Aku sudah tahu, Mbak. Kristen yang benar. Hah? Iya, aku sudah Apa tahu, Mbak. tobat? Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, ya kita memohon ampun kepada Allah. Ketika kita nih misalkan berbuat salah nih, melanggar kamu tertarik. Mana itu? Macam mana istri tetangga? Ngarang-ngarang istri tetangga. Nggak ada lah begitu. Nggak ada. Ini. Ketika kita bersalah kepada Allah, yang kita memohon ampunnya kepada Allah. Nggak usah masuk konsep agamamu. Kamu kan bertanya tentang pengadilan. Ini dia. Iya. Nah, 2 Korintus pasal 5 ayat berapa ini? Lihat ini. Sampai kabur penglihatanku. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Paham? Inilah pengadilan. Yang baik kemana? Yang baik masuk surga. Hah? Yang baik kemana? Yang baik kemana? Loh, ini bukan untuk buat enggak, masuk. Gini, dilakukan dalam hidupnya ini yang baik ataupun yang jahat. Yang baik kemana? Yang baik Tetap di sorga udah. Sorga. Yang jahat tetap di sorga. Ini kan hanya. Loh, yang jahat di sorga macam mana? Loh, lain, makanya saya udah jelaskan tadi. Aku kopral nih. Yang jahat ke sorga, aku kopral ya. Macam mana nih yang jahat ke sorga? Aku kopral ya ini, gulung-gulung aku ya. Macam mana coba? Ya sudahlah. Kamu kan nanya nih, saya jelaskan. Tapi kalau kamu nggak mau dijelaskan, it's okay. Kita selesai aja. Karena ini susah. Ini susah ini, ya. Susah. Saya menjelaskan iman saya, tapi kamu sanggah terus. Kan saya sudah jelaskan ada dua jenis pengadilan di dalam Alkitab. Satu tahta putih yang dimana nanti buku kehidupan dibuka, ditunjukkan ini namamu nggak ada di sini. John Beleng, namamu nggak ada di sini, maka kamu 1000% masuk neraka. Nah itu keputusanmu selagi misalkan. Anggaplah contoh saya ini jahat. Saya kan jahat, tidak mau menerima Yesus kan. Jahat lah, berikan contoh kepada saya. Saya ini jahat orangnya, nggak mau menerima Yesus. Saya ke surga berarti dong. Ya nggak mau terima Yesus, neraka lah kamu. Loh, yang jahat ke surga macam mana? Berarti aku masuk surga. Yang konteks pengadilan tahta Kristus bukan perbuatan di luar Yesus, tapi perbuatan dalam kan aku jahat nih Pak Pendeta, aku kan jahat. Enggak, orang Islam tuh jahat semua, nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, kan jahat tuh, perbuatan yang jahat. Berarti orang Islam semuanya masuk surga apa enggak? Menurutmu? Masuk surga dari ayat yang Pak Pendeta katakan tadi. Iya kan? Dalam agamamu aja nggak pasti kok, kutip-kutip Alkitab pasti. Gimana sih? Dalam ayat enggak. Orang Islam itu jahat enggak? Menurut Pak Pendeta, nggak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, jahat lah kalau dalam pandangan Kristen. Orang Islam itu jahat. Sebentar, saya mau menarasi sedikit. Karena apa? Karena tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini jangan diklaim orang Islam itu jahat. Betul, nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Berarti orang Islam menurut pandangan Pak Pendeta itu masuk surga apa neraka? Ya, kalau dia nggak percaya Yesus lahir baru, neraka. Itu iman kami. Oke, yang tidak percaya Yesus jahat atau bukan? Konteksnya jahatnya apa? Menolak Yesus atau apa? Kalau menolak Yesus itu perbuatan yang jahat atau tidak? Tidak bisa diampuni, bro. Tidak bisa diampuni. Oke, tidak bisa diampuni. Berarti berbuat dosa ya?
Berbuat dosa kan? Dosa kan? Masuk surga atau tidak? Apanya masuk surga lagi? Orang Islam itu masuk surga atau tidak? Tadi kan sudah fix kalau dia nggak percaya Yesus Pak masuk Pendeta neraka. tadi mengatakan orang yang jahat juga masuk surga, macam mana? Begini, Baru-baru kita. gini, kamu salah memahami pengadilan tata Kristus. Salah gitu. Orang yang sudah masuk pengadilan tata Kristus 1000% masuk surga. Tapi kenapa ada pengadilan untuk menampi ya perbuatannya? Perbuatan jahat dalam kekristenan yang sudah percaya Yesus itu banyak versi. Ada yang perbuatan jahat rohani. Dia melayani tapi motivasinya bukan untuk Tuhan. Itu jahat, itu diadili. Itu juga kategori jahat. Itu. Orang Jadi nanti diadili nggak oleh Yesus? Ya, ini Kristen sejati ya. Orang Kristen yang kilap, tiba-tiba dia berbohong karena gagal mengendalikan daging. Itu juga kategori jahat. Tapi Gagal akan diadili. mengendalikan, misalkan nih, satu contoh. Iya. Orang yang hilaf gagal mengendalikan keinginan daging nih. Burung tiba-tiba berdiri, nggak tahu istri tetangga lewat. Sini masuk sayang, langsung disodok. Hilaf tuh namanya. Masuk Itu surga tetangga nggak tuh? sebelah. Mana ada berita Enggak, seperti ini itu? Tetangga orang sebelah, yang iya. hilaf menginginkan keinginan daging. Pak Pendeta mengatakan orang yang hilaf menginginkan keinginan daging, nih kan? Ada istri Nggak tetangga ada lewat. Nggak ada orang Kristen gitu. Sini sayang, dagingku sudah meronta-ronta sayang. Ditarik dalam, masuk, disodok. Masuk surga apa neraka? Nggak ada. Nggak ada orang Kristen kayak gitu. Orang yang Jalan hilaf menginginkan keinginan daging. ada. Itu daging Pak Pendeta yang panjang di bawah. Itu daging tuh. Macam mana daging tuh? Ada. Daging hidup RT itu. 6 itu RT 6 itu RT 6. Enggak, aku tanya dulu. Orang yang hilaf menginginkan keinginan daging. Ada. Baca Pak tuh Pendeta berita. tadi mengatakan seperti itu. Baca tuh berita. Yang paling banyak korban itu di mana itu? Yang sebelah itu, sebelah. Loh, jangan tanya sebelah. Orang yang jahat, orang yang hilaf menginginkan keinginan daging tidak berdosa. Kan Pak Pendeta mengatakan seperti itu tadi. Ya kan? Aduh, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Udahlah. Bukan nggak nyambung. Orang yang hilaf itu nggak berdosa. Ini keinginan daging sudah meronta-ronta kan, sudah nggak dikasih 3 tahun. Ini kamu menggiring nih orang yang kilap tidak berdosa. Siapa bilang? Orang Kristen. Katanya menginginkan keinginan daging itu yang panjang di depan itu bukan apa itu? Itu Iya, adalah masa bisa jelaturnya. berdosa? Itu daging itu, daging hidup itu. Sudahlah, Ada di sini banyak. tetangga lewat. Takutnya banyak di bawah umur di sini. Nggak usah lah. Nggak ada, aman. Ada Kamu tetangga mentang-mentang- lewat. Mentang-mentang persiapan bidadari 72 kamu bahas itu terus. Iyalah. Iyalah, persiapan, Pakai analogi itu yang persiapan. sehat-sehat, jangan apa? Itu Jangan. lagi hilaf atau tidak? Hilaf atau tidak? Pak Pendeta mengatakan menginginkan keinginan daging. Itu daging Pak Pendeta. Yang panjang di depan itu pegan pendek. Pendek penting masuk semua. Yang panjang belum tentu masuk semua. Itu daging itu. Iya. Daging nggak? Yang jelas saya tidak mendua hati. Itu orang Kristen sejati. Iya, hilaf dia. Setelah selesai, maaf Kak, aku lagi hilaf, aku menginginkan keinginan daging. Itu masuk surga apa neraka itu? Nggak ada orang Kristen kayak gitu di tengah jalan disodok kayak kamu bilang kayak banteng itu. Lalu Itu tetangga bagaimana sebelah. ceritanya? Orang hilaf itu, kita kan harus beranalogi. Kan orang hilaf itu belum tentu. Tunjukkan datanya. Namanya juga Ada hilaf. orang Kristen. Nggak ada. Kamu membangun opini sesat itu. Nggak ada orang Kristen nyodok-nyodok di situ di tengah jalan kayak banteng itu. Nggak ada. Kamu ngarang. kamu. Iya, nih ada tetangga lewat kan karena sudah birahi lama nggak ada bini, 3 tahun nggak ada bini. Jangan Iya, ada kalau kan tetangga hilaf. lewat. Shalom, kemana Bu? Mau belanja? Kemana Tuhan? bun? Mau Masa belanja? sini bun? Sini bun. Sini bun. Masuk sini jeng. Masuk. Itu tetangga Akhirnya sebelah apa? itu yang pakai sarung. Bang, itu. aku numpang ke Tetangga kamar sebelah yang mandi. pakai sarung. Ikut juga tuan rumah ke kamar mandi. Oh, disolok juga kan? Aku lagi hilap karena melihat paha yang mulus. Hilap akhirnya kan? Iya. Itu tetangga sebelah pakai sarung cap gajah dia. Nggak apa-apa pakai sarung cap kan? Makanya ganti sarungmu, jangan cap gajah. Ya. Oh, sarungku bagus. Jangan. Nanti
cap gondrong gitu. Nah, saya cap gondrong. Lebih besar belalainya daripada isinya. Apa itu? Oh, ya, pendek-pendek yang penting masuk semua daripada panjang nggak masuk semua. Macam mana? Moto John Beleng itu. Perempuan pasti nggak mau dengan motomu itu. Itu pembelaan hidup. Pendek tapi gede, macam mana? Gede maksudnya gede pemikirannya. Gede pemikirannya. Di sini banyak anak di bawah umur, gak usah bicara-bicara kayak gitulah. Ya nggak apa-apa lah. Soalnya, Nggak apa. Takutnya ada murid-muridku ini. Kalau orang hilaf tuh nggak berdosa nggak? Namanya manusia, tempatnya kilaf. Berdosa. Ya namanya kalau kilaf, ya dosa lah. Berbohong dosa. Dosa. Ya. Kalau hilafnya agak-agak gede dikit, dosa. dosa. Orang yang berdosa macam mana? Ya. Akan diadili Tuhan. Ya diadili Tuhan. Yang baik ke surga, yang jahat ke neraka gitu kan? Gini, kesimpulannya gini lah. Oke, saya ikuti kamu ya. Jadi ada orang kilaf. Ya. Ada orang kilaf berdosa. Ya. Pertanyaannya, dia kilaf dalam konteks sudah percaya Yesus atau belum? Nah, kalau dia kilaf tapi sudah percaya Yesus, dia diadili di pengadilan tata Kristus. Tapi kalau dia belum percaya Yesus dan kilaf, dia masuk dalam pengadilan tahta putih. Pengadilan tahta Kristus khusus untuk orang percaya, pasti masuk surga, tapi pembagian mahkota. Makanya diadili. Tapi pengadilan tahta putih khusus mereka yang tidak percaya Yesus, yang menolak Yesus, 100% masuk neraka. Untuk menyatakan, ini loh namamu tidak ada dalam buku kehidupan. Nah itu. Jadi pertanyaannya, dia kilaf dalam konteks sudah percaya Yesus atau belum? Kalau sudah percaya, nanti ke gini, pengadilan nanti gini, tata kan? Kristus. Oke. Kalau belum, ke tata putih. Itu dia. Oke, nanti gini, ketika aku nanti nih, John Beleng, siap Yesus, saya hadir. Oh, ini kok jemaat saya ini pengikut saya ini, bener ini, Pak Khotbah, hadir Yesus, ya, yang gitu kan, gampangannya. Loh ini bukan jemaat saya ini, Pak Khotbah ini bukan pengikut saya ini. Mana ya ceritanya tuh? Nggak ada. Kamu kayak pemain sinetron, kamu buat-buat. Nggak kita biar. Loh, iya. John Beleng, tanya Yesus sama aku kan. Yesus tanya sama aku, kau percaya sama aku yo, John? Iyalah, aku percaya sama Yesus. Aku percaya sama Yesus. Kenapa? Apa namanya? Yesus berkata, kenapa kau tidak menuhankan aku? Wah, memang nggak ada kok dalam kitab Yesus mengatakan Yesus Tuhan. Mana Yesus mengatakan seperti itu? Dia bilang, oh ya, kamu masuk surga John, masuk surga John. Enggak. Dia bilang ceritanya? matamu John, nggak ada kata Tuhan dalam perkataan. Itulah John. Baca Yohanes 13 ayat 13 John. Di situ aku mengakui aku Tuhan John. Kamu aja nggak baca John katanya. Yohanes 13 nomor 13 itu kau menyebut guru aku dan Tuhan. Ya, langsung Yesus bilang, sok tahu kamu John. Itu kan Tuhan. Coba teks aslinya. Entahlah. Buka. Jangan sosok ahli bahasa asli tapi kamu nggak paham. Kurios itu Tuhan. Buka aslinya dulu. Iya, kurios itu Tuhan udah. Kurios. Malaikat tuh bisa disebut Tuhan nggak? Ada nggak? Siapa malaikat Tuhan? Muridnya menyebut. Ya. Ada nggak dalam Bible? Buktikan, ada nggak? Ngapain saya membuktikan itu? HP saya dibawa anak saya saking kau ya. HP saya dibawa anak saya kau ya saking ya. Oke, saya lupa ayatnya. Benar nggak Anda HP aku? Saya lupa ayatnya. Pendeta dikatakan Tuhan. Apa pendeta? Malaikat dikatakan Tuhan. Ada tuh di dalam kalau nggak salah di dalam Kisah Para Rasul kalau nggak salah tuh. Buktikan. Ada tuh. Ada. Buktikan. Itu kan. Iya. Itu paling konteksnya itu kekilapan manusia menyebut malaikat Tuhan, makanya malaikat luruskan, bukan dia Tuhan tetapi Allah yang benar. Sama tapi kenapa malaikat nggak bantah? Nah, aku bukan Tuhan, nggak ada bantahan di sana tuh ayatnya. Saya sudah baca tuh, nggak ada. Ada malaikat menolak penyembahan, ada malaikat menolak penyembahan, tidak mau dia disembah karena dia bukan Tuhan. Udah, Yesus bukan Tuhan.
Kalau data tidak valid nggak usah diangkat. Valid itu Pak Pendeta, saya pernah baca kok Mana? itu. Kan kamu kan biasa Oke. salah tafsir. Oke, sekarang gini loh. Salah tafsir terus. Baterai saya. Udah berapa jam gitu ini, lama-lama banyak nanti yang ini. Hmm. Kamu sarapan dulu, kelihatan wajah-wajah lapar tuh. Bukan, wajah lapar ini, wajah-wajah ngantuk ini, wajah-wajah Kamu ngantuk. belum saya tanya aja kamu udah kelabakan begitu, apalagi saya tanya, udah malas saya udah. Apanya yang mau ditanya? Udah clear kok. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwal azizul alim. Bertobatlah bro, bertobat, hidup dalam ketidakpastian. Sudah capek-capek buat amal, masih ditimbang, udah ditimbang lebih berat dosanya, diperhadapkan ke Maryam 71 lagi, melewati jembatan lagi. Aduh, udahlah. Oke. Kalau kami kan hanya mendatangi. Pak Pendeta di dalam Matius atau Lukas mengatakan setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang akan digarami dengan api. Dibakar Pak Pendeta. Itu yang belum percaya Yesus. Bukan. Setiap orang mau dia percaya Yesus, nggak percaya Yesus, setiap orang akan digarami dengan api, dibakar maksudnya. Konteksnya apa dulu itu konteksnya? Mau konteksnya mau percaya Yesus, nggak percaya Yesus, semua orang digarami dengan api. Semua orang. Siapa yang percaya dengan kamu? Kamu salah tafsir terus. Setiap orang akan digarami dengan api. Coba baca. Buka ayatnya. Untung aku nggak ada Kalau kamu kan membawa dalil, ngapain aku buktikan dalilnya kamu? Untung aku nggak ada 2 device Pak Pendeta. Kalau ada 2 device aku buka tuh. Aku nggak punya Buka. nggak punya bakat untuk menghancurkan orang. Siapa yang mau menghancurkan orang? Nggak ada yang mau Dia menghancurkan orang. pandangannya. Nggak ada aku mau menghancurkan. Coba, setiap orang akan digarami dengan api. Apa maknanya itu? Coba dibuka. Iya. Itu kan metafora. Emang bisa digarami dengan api. Api itu ya api, garam-garam. Nah, kamu nggak paham di situ. Iya, maknanya apa? Lah lihat konteksnya, buka. Kamu kan punya dalil. Ngapain saya yang buktikan? Kalau kami hanya mendatangi suatu neraka itu, tapi bukan masuk. Nggak masuk melewati jembatan kok nggak masuk. Tapi kalau setiap Masuk. orang akan digarami dengan api, berarti dibakar dong. Saya mau tanya. Mau itu dia percaya melewati jembatan Yesus, nggak nggak masuk? percaya Yesus, semua orang, setiap orang digarami dengan api. Mau dia Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, tidak punya agama, setiap orang akan digarami dengan api. Itu dalam Bible Anda. Kalau dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71, setiap orang akan mendatangi. Iya, gini. Kemudian Oh, Allah kalau menyelamatkan gini, bagi gini, orang-orang gini yang aja. bertakwa. Lain kali kalau kamu membawa data, tunjukkan datanya, ya. Seperti itu. Saya nggak mau melayani karena datamu nggak jelas. Kamu kan hanya opini. Mana datanya? Biar saya jawab. Ini ayatnya. Apa itu? Matius? Markus 9 Oke. Markus 9 ayat 49. Kita bantu dia paham ya. Oke, karena setiap orang akan digarami dengan api. Oke. Konteksnya apa? Lihat, apakah artinya orang Kristen semua masuk neraka? Bukan itu konteksnya, makanya kalian buta konteks. Makanya saya tidak pernah takut melayani kalian. Ini loh konteksnya, kok bro. kontak-kontak lagi. Iya, Alkitab itu punya konteks nih. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Nah ini konteksnya. Ya, Betul, lihat konteksnya. ini. Ada dibilang neraka di sini, api neraka di sini. Garam Setiap memang orang baik. itu, setiap Sabar dulu. iya, setiap orang akan digarami dengan api. Apa maknanya digarami dengan api itu? Berarti kan digarami, berarti kan dibakar dong. Ini loh. Artinya digarami dengan api apa? Di mana api neraka?
Ini bicara Ya Allah. proses hidup, bro. Ini ayat berapa itu? Lihat ayatnya ke-50 itu. Lihat. Ya. Yang paling alinea yang kedua. Hendaklah kamu menjadi, apa ini? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dan dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini bukan bicara tentang api neraka. Inilah nggak paham konteks. Makanya kamu butuh 15 tahun, bro. Hei, lihat konteks. Ini bukan tentang api neraka. Enak aja. Ini tentang kehidupan. Ya Allah. Halo, mana nerakanya? Emang segala api neraka? Digarami dengan api itu bukan berarti masuk neraka. Gimana sih? Itu lihat ayat 50 bagian alinea yang kedua. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan pastikan itu garamnya dari lautan yang dalam supaya asinnya mantap bila perlu di laut mati. Saya tidak heran keahlian kalian kutip-kutip ayat, comot-comot, perkosa ayat, tapi konteksnya beda. Digarami dengan api masuk neraka orang. Itu pakai Royco apa Masako? Pakai Royco apa Masako yang enak tuh sebenarnya? Yang enak nih. Yang Makanya garam saya asin, nggak asin, khawatir. asin. Pakai enak pakai Royco. Gimana Royco. ada neraka di situ? Enggak maksudnya Suka enak pakai kali, Royco apa cuman ah? Pakai Royco Ih, atau ngeri Masako? kali penontonnya, no. 666 antikris, wih ngeri. Iya maksudnya enak pakai Royco apa Masako? Iya. Lebih enak itu Ajinomoto mengandung babi katanya. Ah tuh enak kali tuh. Pakai Ajinomoto aja lah. Yo, belajar analisa teks dengan sederhana. Caranya Iya, apa? oke. Lihat Apa ayat makna sebelumnya. digarami di sana itu? Nah, ini bicara Apa tentang makna digarami? pembentukan hidup, bukan tentang neraka. Lah itu, Itu loh. apa maknanya apa? Setiap orang akan digarami dengan api. Berarti kan kalau sudah digarami setiap orang, mau dia Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, mau tidak punya agama sekalipun, setiap orang akan digarami dengan api, dibakar, Pak Pendeta. Ini metafor, bukan digarami dengan api. Kamu pakai analogimu, mana mungkin digarami dengan api? Sementara garam dan api itu beda unsur. Ini bicara pembentukan yang dimana orang kalau tidak jadi garam yang benar akan hambar. Oke. Nah, itu. Berarti begitu Kami cara adalah garam penafsiran Pak dan terang Pendeta. dunia. Kami garam dan terang dunia. Makanya kami Garam apa? harus Garam halus atau garam kasar? Garam yang halus atau kasar? garam dari laut mati yang ada di Israel. Iya, maksudnya garam halus atau kasar? Halus. Suka-sukamu kutip ayat untuk konteks yang lain. Aduh, kasihan dulu.